Bersama-sama kita akan memanfaatkan frekuensi ini di dalam doa. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, tolong kami berkati 1 jam ke depan dalam sebuah program acara Ngopi Ushar yang kiranya Tuhan menolong setiap kami boleh mendengar hal-hal yang baik, yang bermanfaat, dan tentu saja yang menguatkan dan meneguhkan iman untuk kami terus melangkahkan kaki kami bersama dengan Tuhan. Menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seorang filsuf, bisnismen dari Amerika yang terbuka bernama Jim Rohn pernah berkata begini, kamu harus mengambil tanggung jawab pribadi. Kamu tidak dapat mengubah keadaan, mengubah musim atau angin, tetapi dapat mengubah dirimu sendiri. Itu adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi tema kita adalah hidup yang bertanggung jawab itu dimulai dari diri sendiri. Nah, sahabat Talitaku, sebelum kita masuk lebih jauh ya, kita mau membaca firman Tuhan nih dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya bacakan buat kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini adalah berkat dari hikmat. Ayat pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, tentu saja yang berbahagia adalah setiap kita mendengar firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya. Sahabat, pada umumnya semua orang tua pasti memiliki harapan ya yang baik tentang masa depan anak-anaknya. Dan untuk itu nasihat berharga diperlukan agar orang muda tidak tergelincir pada jalan licin yang mendatangkan celaka atau menempuh jalan sesat yang menghancurkan masa depan. Ya. Nah, bacaan Alkitab hari ini menjelaskan bahwa ajaran dan perintah orang tua merupakan kristalisasi dari kehidupan percayanya kepada Tuhan. Ya, jadi bacaan Alkitab hari ini itu ya merupakan kristalisasi dari kehidupan orang percaya. Jadi orang tua dengan harapannya, Tuhan dengan kehendaknya menyatu sedemikian rupa, mengkristal ya menjadi berkat bagi setiap kita. Makanya nasihatnya adalah jangan kau melupakan ajaranku dan memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Penting ini ya. Penulis Amsal tentu kita tahu ya, bahwa ini adalah anak dari seorang raja yang bernama Daud, sehingga Amsal disebut oleh Salomo yang menuliskan. Ya, Salomo menuliskan dan memberikan nasihat supaya jangan melupakan ajarannya dan juga harus dipelihara ya perintah-perintahnya supaya anak panjang umur. Ya, kalau umur panjang Tuhan sudah sediakan sedemikian rupa, maka tentu saja kesehatan kita jaga sendiri. Nah, ini salah satu wujud dari hidup yang bertanggung jawab. Jangan mengandalkan ayat ini ya, tetapi dia tidak memelihara kesehatannya dengan baik. Ya, itu namanya tidak bertanggung jawab, mengklaim firman Tuhan bahwa umur panjang disediakan oleh Tuhan, tetapi dia tidak menjaga kesehatan, dan itu adalah sebuah, mohon maaf ya, saya harus menggunakan kata ini, itu adalah kebodohan. Kenapa? Karena kesehatan harus kita yang menjaga.
Mulai makan, minum, istirahat yang cukup, olahraga supaya bugar, ya, sehingga ada regeneratif dalam setiap jaringan tubuh kita, sehingga kita menjadi kuat, menjadi sehat, ya, supaya jasmaninya itu menopang rohani kita untuk menjadi berkat. Haleluya. Sahabat Talitakum yang dikasih Tuhan, kalau tadi filsuf bisnis Amerika, ya, namanya Jim Rohn, mengatakan bahwa kamu harus mengambil tanggung jawab pribadi, karena kita tidak bisa mengubah keadaan, ya, musimnya hujan ya harus hujan, musimnya panas ya harus panas, musimnya banjir ya karena hujan, memang musimnya ya seperti itu, ya, tidak bisa mengubah kita. Ada musim-musim tertentu yang sudah menjadi siklus kehidupan. Tetapi kita bisa mengubah diri kita bagaimana merespon terhadap semua musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang ingin disampaikan oleh Jim Rohn, ya. Nah, ajaran dan perintah Tuhan mengingatkan dan mendisiplinkan setiap kita, ya, orang-orang muda khususnya, untuk memiliki dan mengembangkan kehidupan yang berpusat kepada Tuhan, seperti yang dikatakan Amsal di ayat yang kelima dan 7. Ya. Percayalah kepada Tuhan, di Amsal yang pasal yang sama, ya, pasal yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Jadi hidup bersama dengan Tuhan itu berdampak pada umur yang panjang dan kesejahteraan atau kedamaian, peace. Ya. Jadi tidak hanya berdampak secara internal, tetapi juga memperoleh apresiasi dari eksternal. Ada kasih dan penghargaan dari Allah. Wah, itu hal yang ya, kebanyakan kita, bukan kebanyakan, hampir semua orang ingin mengaktualisasi diri dan diakui eksistensinya. Ya. Ada fenomena CBDB, ya, CBDB apa masalah itu, ya, ada fenomenanya itu. Anak-anak pada eksis di Sudirman. Nah, ini menjadi sebuah fenomena, ya, sahabat, sehingga ketika melihat pertama bagaimana mereka mengaktualisasi diri, beberapa orang mulai mencibir mereka, apa-apaan sih kok seperti itu, gitu, ya. Ini ya gejala seperti apa yang sedang terjadi di generasi ini, gitu, ya. Tapi ternyata, ya, beberapa dari mereka sukses, beberapa dari mereka menghasilkan sesuatu, ada produk-produk yang di-endorse dan akhirnya mendapatkan benefit di dalam laku mereka, gitu, ya. Sehingga tidak melulu negatif, ada juga sisi-sisi positif dari kreativitas yang mereka lakukan untuk mengaktualisasi diri. Sebenarnya itu natural, ya, bahwa pada umumnya kita ingin masuk dalam sebuah pengalaman mendapatkan penghargaan dari Allah dan dari manusia. Itu dari Allah ada pujian, ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kan sebuah kalimat yang membahagiakan, ya, kalau kita tahu bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan bukan itu saja, ketika kita sadar bahwa kita juga diharapkan kehadirannya, ya, dinantikan keberadaannya, gitu, tentu ini ada sesuatu yang membahagiakan. Nah, rupa-rupanya ini akan kita dapatkan, ya, ketika kita memperhatikan ayat pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga dari Amsal pasal yang ketiga. Karena di ayat yang keempat tuh itu menjadi efeknya, ya, atau
Rewardnya bilang begini, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya. Kapan itu? Ketika kita mengaktualisasikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, yaitu tidak melupakan ajaran orang tua, memelihara perintahnya, ya, lalu kemudian umur panjang, lanjut usia, dan ayat yang kedua, serta sejahtera ditambahkan kepadamu. Ya, ini bicara tentang kesejahteraan. Ya, ada damai dan ada sejahtera, ada sukacita. Dan itu kita rasakan, dan kemudian kita mendapatkan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sahabat. Ya, itu. Jadi di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal pasal yang ketiga yang keempat ini dikatakan begini, hendaklah engkau percaya dan setia kepada Allah dan sesamamu. Ingatlah itu dan simpanlah di dalam hatimu, supaya engkau disenangi. Ya, supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia. Wah, ini luar biasa ya. Jadi hubungan yang benar dengan Allah itu, sahabat Talitaku yang dikasihi Tuhan, pasti menghasilkan berkat ganda. Ya. Tidak hanya hidup kita diberkati, ya, dengan kesehatan, tetapi juga diberkati dengan kecukupan, ya. Karena ada kata sejahtera itu, ya, orang yang berkelimpahan hidupnya belum dengan materi belum tentu sejahtera, tetapi orang yang sejahtera itu menggambarkan bahwa dia ada di dalam kelimpahan berkat Tuhan, gitu. Ya, jadi sesuatu yang sangat ya, something spesial ketika orang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu diberkati. Ya, kesehatan, umur panjang udah pasti ya. Kesehatan, ketika kita hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan, kita melihara kesehatan kita, ya, dan kemudian kita diberkati. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, bagaimana semuanya itu bisa terjadi? Apa yang menjadi rahasia? Ya itu tadi, disiplin secara pribadi dalam hidup beriman. Ya, itu menjadi tanggung jawab pribadi kita. Janganlah engkau melupakan ajaranku. Nah, itu, ya. Dan biarlah hatimu melihara perintahku. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya. Maka semua yang disampaikan oleh Amsal itu adalah tindakan aktif yang dilakukan berulang-ulang. Jadi saya sudah lakukan kemarin, gitu ya. Saya sudah lakukan kemarin, enggak. Tetapi memang sebuah tindakan aktif yang dilakukan secara berulang-ulang, ya, continuous, terus menerus, ya, tidak berhenti. Jadi bukan sekedar pengetahuan, oh saya sudah tahu itu, ya, tetapi menjadi sesuatu yang terus menerus kita lakukan. Ya. Jadi ada tanggung jawab untuk mengingat atau tidak melupakan, ada tanggung jawab untuk memelihara dengan mengalungkan dan menuliskan perintah dan kehendak ajaran, ya, orang tua dan juga Tuhan tentunya, ya. Semua tindakan yang harus dilakukan setiap hari dengan sukacita, sehingga kita tidak membangkang atau menolak didikan Tuhan atau bosan akan peringatannya. Ya, ini menjadi prasyarat untuk kita boleh menikmati berkat Tuhan dan menjadi berkat yang memuliakan Tuhan. Dan ini menjadi poin untuk kita melihat bahwa hidup ini bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan, ya,
dan bertanggung jawab juga untuk diri sendiri, dan kita akan memulainya dari diri sendiri ya. Sebagai pribadi yang mengatakan saya mengasihi Tuhan ya, dan mengasihi sama, maka alat ukurnya adalah seperti kita mengasihi diri kita sendiri, dan mulai tanggung jawab itu di situ ya, hidup yang bertanggung jawab. Sahabat, kita akan lanjut lagi nanti ya, akan masuk dalam lebih dalam lagi dari pembahasan kita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian yang memberkati kita sekalian. Selamat mendengarkan. Kembali lagi sahabat Talitakum Radio 107,8 FM, suara yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Masih dalam tema yang sama di program Mobius, yaitu hidup yang bertanggung jawab, bersama saya Pendeta Suartono. Sahabat Talitakum, tadi kita sudah membahas bagian pertama bahwa kita tidak bisa mengubah ya keadaan, musim atau angin, tetapi kita bisa memulai dengan mengubah diri kita sendiri, karena hidup kita itu harus bertanggung jawab ya. Dan karenanya sahabat diingatkan oleh Amsal pasal yang ketiga ya, yang pertama, yang kedua dan ketiga itu ya, supaya kita mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Jadi kalau kita mau menjadi berkat, tentu kita diberkati dulu, karena kita tidak bisa memberkati dari sesuatu yang kita tidak miliki ya. Sama seperti kalimat yang mengatakan bahwa kita hanya bisa memberi dari apa yang kita miliki. Kalau kita tidak memiliki sesuatu, kita tidak bisa memberikan sesuatu. Maka hidup itu harus bertanggung jawab untuk dapat memiliki sesuatu ya. Karena firman Tuhan berkata demikian ya. Setelah kita mendengar, memelihara, maka kita punya umur panjang, ada sejahtera yang ditambahkan kepada kita. Kemudian kita mendapatkan kasih Allah dan penghargaan dalam pandangan manusia dan juga pandangan Allah. Kehidupan yang seperti ini seperti yang ada di dalam sebuah kalimat ya, diberkati untuk menjadi berkat. Kita sudah hafal dengan kalimat itu. Jadi percaya kepada Tuhan dan setia adalah tujuan hidup ya, harus menjadi tujuan hidup kita, supaya kita boleh melakukan apa yang Tuhan taruh di atas pundak kita ya. Kalau kita tidak meletakkan percaya dan setia itu menjadi satu kesatuan yang utuh untuk kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, ya maaf, kita sulit ya. Karena kita tidak akan pernah bisa memutar mundur jalur kehidupan. Setiap hari masing-masing kita diberi waktu yang sama dan tidak lebih tidak kurang. Kita semua diberi kebebasan untuk menggunakannya, dan tentu saja semua kebebasan yang kita pergunakan itu mengandung tanggung jawab untuk dalam kita mengelola kehidupan kita seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau kita tidak bertanggung jawab, ya kita akan menjalani kehidupan yang tentu saja akan sulit ya. Nah, kesadaran seperti ini harus menjadi kesadaran setiap kita ya, karena percaya dan setia kepada Allah itu final ya, udah nggak bisa ditawar ya. Barang siapa yang percaya kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi ketika kita percaya bahwa Allah itu ada, maka lanjutkan dengan kata setia ya. Jadi percayanya itu ditindaklanjuti, dikerjakan ya. Makanya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, mengerjakan dari apa yang kita percaya itulah yang disebut dengan setia ya. Saudara, saya ingin kita memperhatikan poin ini di Matius pasal 19 ya. Ini orang muda yang kaya. Coba perhatikan ya, ayat yang ke-16 dari Matius 19. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru,
perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Oke, oke. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Oke, ini penting ya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Saudara, orang muda ini mengatakan dengan jelas kepada Yesus dan tentu saja kepada kita sekalian hari ini lewat tulisan ini ya, lewat tulisan Matius. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Artinya 10 hukum Taurat itu telah dia lakukan. Maka judul dari perikop ini jelas, orang muda yang kaya. Sampai di sini bisa menangkap nggak pesan yang tersirat dari apa yang tersurat? Orang muda ini menjadi kaya oleh karena dia melakukan, melakukan apa? Melakukan kehendak Tuhan yang dia percaya. Maka tadi saya sudah di awal mengatakan bahwa kalau kita berpaling kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah ada. Nah, kalau kita udah percaya bahwa Allah ada, tindak lanjuti dengan kesetiaan. Ya. Barulah kemudian segala berkat atau janji-janji Allah atas keberkatan kita itu terpenuhi seperti yang di Amsal pasal 4 pasal yang ketiga ayat yang keempat itu ya. Maka kau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Jelas kalau orang dalam pandangan Allah, orang muda ini diberkati oleh karena dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jelas ya. Lalu kemudian kalau dia sudah menjadi kaya, kira-kira nih menurut sahabat tali tabung yang dikasihi Tuhan, ya, apakah mungkin orang muda yang kaya ini tidak dihormati oleh sesama? Kok rasanya sulit ya? Kebanyakan kita kalau ketemu sama orang kaya, ya, the crazy rich misalnya, wah, hatinya bugar ya kalau bisa foto bersama, semua foto selfie. Lalu kemudian kita pajang, kita publikasi lewat media bahwa kita sudah berfoto ria bersama dengan orang kaya, gitu. Bisa bayangkan itu? Jadi poinnya penting di sini. Kalau sahabat tali tabung mau menjadi seperti orang muda itu yang kaya, maka tidak bisa tidak. Ya, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan yang kamu percaya. Ya. Nah, ini bentuk tanggung jawab, kalau boleh saya katakan ini yang utama dalam kehidupan kita. Begitu kita menyadari bahwa kita ada, eksistensi kita ini ada, ya, maka kita akan mencondongkan diri kita kepada pribadi yang menjadikan kita, yaitu Tuhan. Lalu mempercayai Tuhan dengan segala keberadaannya, dan kita tidak lanjuti kepercayaan kita kepada Tuhan itu dengan kesetiaan. Pasti kita akan menjadi orang muda yang kaya. Ya. Kalau ini dibalik ya, Pak Pendeta bagaimana? Sudah kaya belum gitu? Saya sedang berjuang untuk menjadi kaya dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setidaknya bukan bicara tentang kekayaan materi, tapi saya melakukan kehidupan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan tentu saja juga di hadapan manusia. Ya, mulainya dari diri kita sendiri, bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Ya.
Bagaimana bertanggung jawab diri kita sendiri? Pada waktu kita sadar bangun pagi, maka kemudian kita mulai sandarkan diri kepada Tuhan. Ya. Kemudian melakukan aktivitas sebagaimana yang Tuhan percayakan di atas pundak kita. Kerjakan itu dengan penuh hormat. Ya, makan pada waktunya, istirahat pada waktunya, ya, bekerja pada waktunya, tidur pada waktunya, exercise sedikit dengan olahraga, ya, sehingga memelihara kesehatan dengan baik. Dan itu salah satu bentuk bertanggung jawab ya, depan Tuhan. Nah, baru kemudian aktif, ya, mengerjakan itu sampai semua yang dikerjakan itu berhasil, ya, karena firman Tuhan juga mengatakan demikian, ya, apapun yang dikerjakan yang berhasil. Wah, ini yang menjadi tanda. Sehingga kalau itu mengiring dalam perjalanan, karena semua by proses, ya. Kalau hari ini yang kita kerjakan itu masih dipertanyakan sama orang lain, orang-orang di sekitar kita maksud saya, berarti ada rekam jejak kita kemarin yang harus kita perbaiki. Kalau masih orang tidak percaya dengan apa yang kita kerjakan hari ini, nggak usah mengcounter, meyakinkan orang-orang di sekitar dengan perkataan kita, tidak perlu. Ya. Tapi kita tetap mengerjakan itu dengan penuh hormat dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sampai kemudian akan orang-orang di sekitar kita akan mengubah cara pandangnya terhadap kita. Ya, sampai kemudian orang akan melihat bahwa kita memang sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Maka kemudian orang mulai belajar percaya kepada kita. Karena itu tidak mudah ya, belajar percaya kepada kita, lalu kita terus mengerjakannya, baru konteks setia perkara yang kecil akan dipercayakan perkara yang besar itu akan terjadi. Gitu. Ya, kalau kita dipercaya perkara kecil enggak kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kok mana ada orang yang mau mempercayakan perkara yang besar buat kita. Itu. Jadi kemudian mulai berjalan, ya, orang mulai mempercayakan yang hal yang kecil itu, kemudian hal yang besar, dan kita mengerjakannya. Ya, seperti kita sedang menabur, pasti kita akan menuai. Maka proses menjadi kaya secara materi itu juga bukan sesuatu yang mustahil gitu loh. Itu akan mengiring, ya, mengiring bersama dengan kesetiaan yang kita bangun, kesetiaan kepada Tuhan yang berdampak kepada sesama juga, gitu, ya. Jadi seperti tadi saya sudah katakan bahwa percaya dan setia kepada Allah itu final, ya. Namun percaya dan setia kepada manusia itu kepada manusia yang mana gitu. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan realita itu. Ya, pasti dimulai dari orang tua. Kita mulai, ya. Lalu orang yang kita tuakan, kita hormati. Kita setia kepada mereka. Ya. Seperti penulis Amsal itu telah melalui jalan hidup yang tidak mudah. Ya, kita tahu Salomo ini bagaimana prosesnya untuk menjadi raja. Ya, apalagi dia dikenal dari lahir dari orang tua yang, mohon maaf, ya, yang tidak setia terhadap keluarga, kalau boleh dibilang begitu, karena dia istri dari Uria, ya, yang dirayu, bukan, yang nggak bisa disalahkan juga sih sebenarnya, ya, Batseba ini, karena Daud yang mau, Daud raja pada waktu itu, ya, sehingga akhirnya ya, kejadian lah, ya, hal yang aib itu. Tetapi anak yang berikutnya itu kan suaminya Uria sudah meninggal dunia, ya. Jadi kemudian Batseba dijadikan istri, kemudian lahirlah Salomo, gitu ya, dan akhirnya Salomo menjadi raja. Dan itu juga prosesnya tidak mudah, ya, ada pengkhianatan keluarga yang akhirnya harus terjadi
saling melukai. Nah, Salomo sudah hidup pada masa itu dengan fenomena itu, ya, dan dia mulai mengajarkan sesuatu. Ya, ini menjadi pembelajaran juga buat kita. Nanti kita kalau sudah menjadi orang tua juga akan mengajarkan sesuatu. Ya, kadang-kadang kalau melihat anak-anak sekolah minggu yang sekarang, yang saya ajar gitu, yang sekarang sudah juga jadi orang tua, ya, ada beberapa yang sukses, ada beberapa yang hidupnya tidak beda dengan dunia ini, gitu ya. Tapi mereka sudah mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan, ya, supaya jangan seperti yang saya alami, kan begitu. Itu nasihat itu natural banget orang tua begitu ya. Bagi kita orang tua dan orang yang kita tuakan, gitu, kita harus memaksakan diri kita, ya, untuk mendengar dan melakukan apa yang dia katakan, karena dia sudah melewati, ya, jalan-jalan itu, ya, dia udah melewati jalan itu. Jadi kita jadi orang tua atau sebagai orang yang dituakan, jangan sebaliknya. Jadi anak-anak dipaksa untuk mendengarkan kita, atau kita ketika mendengar nasihat orang tua harus memaksakan diri mendengar dia, ya. Jangan jadi dibalik nih. Ya, kita orang tua yang dinasihati oleh orang muda, itu ya, jangan terbalik. Ya. Masa kita orang yang dituakan justru kita dinasehati, ya, oleh anak-anak kita, ini gak cocok. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sahabat Talitakum Radio, ya, kadang kemalasan, keangkuhan, dan keraguan menjadi persoalan yang klasik dalam kehidupan kita, sehingga kuasa firman Tuhan yang tadi kita sudah bahas itu tidak bekerja memberkati hidup kita. Ya, kita hanya mau menerima keadaan beres tanpa masalah, kita lari sesaat, kita lari ketika atau saat masalah datang dan mulai menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Ya, sesungguhnya tidak banyak waktu kita untuk menjalani kehidupan seperti sekarang ini, saudara. Kalau kita mau jujur, ya, berapa sih umur kita, berapa lama, gitu. Maka gunakan waktu kita untuk memberkati hidup kita dengan persekutuan dengan Tuhan dan mengajarkan hal-hal yang penting, ya, dalam hubungan kita dengan Tuhan itu setiap hari. Dengan orang-orang di sekitar kita berbagi sebagai orang tua. Sebagai anak bagaimana? Sebagai anak, ya tentu juga harus menjalani apa yang diperintahkan atau yang dikehendaki firman Tuhan. Jadi orang tua punya pengalaman masa lalunya, ya, menasehati, lalu kemudian diteguhkan lewat kehendak Tuhan, mengkristal dalam tulisan Amsal ini buat kita, gitu, ya, dan belajar dari pengalaman orang muda yang kaya ini. Orang muda yang kaya ini luar biasa, ya. Dia mengatakan di ayat yang ke-20 di dalam Matius pasal yang ke-19, kata orang muda itu kepada Tuhan Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang, ya. Oleh karena dia menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka kemudian dia boleh mendapatkan semua, ya, yang dirindukan oleh setiap kita anak manusia. Sahabat, sebelum kita mengakhiri, saya rindu kita mendengarkan dulu satu pujian, ya, yang akan memberkati kita dalam sesi ini. Kembali lagi di Talitakum Radio 107,8 FM, suara yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Dan kita ada di Ngopius Heart, ya, sebuah program yang mendiskusikan fenomena sosial di sekitar kita untuk dibahas, untuk diedukasi, dan dicari solusi dalam terang firman Tuhan untuk memberkati kita sekalian. Dan tema kita pagi ini adalah hidup yang bertanggung jawab, sahabat.
tali takum yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa mengubah keadaan musim, angin atau cuaca di sekitar kita, tetapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Ya, itulah hidup yang bertanggung jawab, dan kita mulai dari diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dan dengan selalu mengandalkan Tuhan, kita tidak jatuh pada sikap kesombongan yang menghancurkan atau kebimbangan yang hanya dapat membuat kita jauh tersesat. Dengan berkat Tuhan yang Tuhan beri, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, dan konsekuensinya adalah kita menjadi seperti orang muda yang kaya itu, ya, maka kita jangan lupakan untuk terus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Masih di Amsal yang sama, di ayat yang ke-9, pasal 3 ayat 9, ya, bahwa kita diminta untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita dan selalu berbuat kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Amsal pasal yang ke-3 juga ayat yang ke-27 berkata begini, janganlah menahan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi ada mekanisme yang utuh dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita berpaling kepada Allah, kita percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada, dan barang siapa yang percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada, maka dia akan melakukannya dengan setia apa yang menjadi kehendaknya. Dengan demikian Tuhan memberkati kita untuk kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Maka kita memuliakan Tuhan dengan harta kita dan tidak menahan kebaikan bagi orang lain. Sahabat, tali takum yang dikasih Tuhan, hidup yang bertanggung jawab itu dimulai dari kita sendiri. Dan saya, Pendeta Suartono, dalam program Ngopi Yuksan mengakhiri pagi ini. Sampai jumpa kembali. Shalom. Shalom.